Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang tasybih, majaz, serta kinayah dalam juz 10, yang dimana dalam juz 10 ini terdapat dua surah, yaitu Al-Anfal dan juga surah At-Taubah. Yang pertama saya akan menjelaskan tasbih pada juz 10. Saya ambil dari surah Al-Anfal ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayati llahi fa akhadahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Artinya, keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaannya. Kemudian kategori tasbih apa di sini? Yaitu tasbih mursal. Kenapa? Karena tasbih yang mencantumkan adat tasbih yaitu kada di ali Fir'aun. Kemudian alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Penyerupaan kepada keadaan Fir'aun dan pengikutnya menandakan bahwa orang-orang kafir benar-benar akan disiksa, yaitu orang-orang yang musyrik yang mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, seperti apa yang dilakukan oleh umat-umat yang mendustakan sebelum mereka. Maka Allah mengambil tindakan terhadap mereka dengan tindakan yang pernah Allah lakukan terhadap umat-umat terdahulu yang mendustakan, yaitu terdiri dari Fir'aun dan kaumnya dan umat-umat sebelum mereka yang mendustakan para rasul dan serta kafir kepada ayat-ayat Allah. Kemudian aspek estetika penggunaan tasbih pada ayat ini tampaknya dimaksudkan untuk memunculkan gambaran begitu beratnya siksaan yang akan diberikan karena diserupakan kepada Fir'aun. Karena Fir'aun dulu dosanya yang begitu besar, yaitu dia mengaku sebagai Tuhan, maka siksaannya pastilah akan sangat berat. Ini akan menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mendustakan ayat Allah, karena telah diberitahukan akan ganjaran apabila kita mengingkari ayat Allah. Kemudian penjelasan tentang majaz saya ambil dari surah Al-Anfal ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukumul ladzina la ya'qilun. Yang artinya sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Kategori majaz di sini apa? Majaz isti'arah, yaitu majaz yang menggunakan suatu lafaz untuk selain arti kata asli yang ditetapkan karena ada keserupaan arti yang dipindahkan, yaitu tadi peka dan tuli. Kemudian alasan kewacanaan majaz. Apa sih alasannya? Dalam penyebutan orang-orang yang tidak mau mendengar dan menuturkan memahami kebenaran dengan bahasa peka dan tuli, di sini yang dimaksudkan bukan peka tuli yang secara zahir. Maksudnya peka dan tuli di sini itu orang-orang yang tidak mau mendengar dan menuturkan dan memahami kebenaran. Kemudian aspek estetika penggunaan majaz. Ketika mendengar ayat ini, orang akan penasaran apa yang dimaksud orang yang peka dan tuli hingga mereka disebut seburuk-buruk makhluk, bahkan binatang tadi. Dan ternyata adalah mereka yang tidak mau mendengar dan menuturkan dan memahami kebenaran. Kemudian penjelasan kinayah dalam di sini saya mengambil surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah. Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.
Nah, di sini jenis gaya kinayahnya itu kinayah qarinah. Kenapa? Karena kinayah yang tanpa perantara, di mana pikiran kita dalam menangkap langsung dari makna lafadz yang diucapkan kepada makna yang dikehendaki, yaitu pada lafadz wa yaqbiduna aydiyahum, yaitu menggenggam tangan. Nah, alasan kewacanaan penggunaan kinayah. Nah, makna dari wa yaqbiduna aydiyahum adalah al-bakhilu atau kikir. Nah, Allah berfirman sebagai pengingkaran terhadap orang-orang munafik yang sifat mereka yaitu berbeda dengan sifat orang beriman, yaitu mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang kemungkaran. Mereka berbalik memerintahkan mungkar, mencegah dari yang ma'ruf, dan menggenggam tangan mereka ya ini tidak mau melakukan infak di jalan Allah. Kalau mengulurkan tangan yaitu kan memberikan, kalau menggenggam maka yaitu al-bakhilu tadi, kikir. Mereka melupakan Allah, kemudian Allah pun melupakan mereka. Kemudian apa aspek estetika penggunaan majas di sini? Penggunaan kinayah. Penggunaan kinayah pada ayat ini tampaknya dimaksudkan untuk memunculkan paduan musikalitas. Pada ayat ini terdapat dua lafadz dengan akhiran hum yang membuat pembacaannya menghentak, yang menunjukkan penegasan dan kepastian. Yaitu di sini ada lafadz wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Mereka menggenggam tangannya, mereka telah melupakan pada Allah, maka Allah melupakan pada mereka. Sekian, terima kasih. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.